Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Ibu Rena dalam materi lanjutan listrik statis yakni tentang kapasitor. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisis karakteristik pada kapasitor, kapasitansinya, rangkaian, dan juga menentukan energi serta penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kamu kapasitor itu merupakan salah satu komponen yang sering kita temui pada berbagai macam alat-alat elektronika, mulai dari gadget, TV, AC, dan lain sebagainya. Jadi, kapasitor itu merupakan sebuah komponen yang terdiri dari dua keping konduktor, muatannya sama besar tapi tidak sejenis, yang ada ruangan di antara keduanya ya, di antara kedua keping itu. Bisa diisi oleh penyekat ataupun kosong, berarti diisi oleh udara ya. Penyekat atau disebut dielektrik. Jadi ada beberapa macam kapasitor, yakni kapasitor kertas, elektrolit, dan juga kapasitor variabel, di mana kemampuan menyimpan muatan listriknya disebut kapasitansi, yang satuannya adalah farad. Kapasitas kapasitor atau kapasitansi pada kapasitor keping sejajar digambarkan seperti ini. Ada dua keping, beda muatan ya. Dimana yang satu adalah plus Q, yang satunya min Q di sini. Jarak di antara keduanya adalah D, luas penampang keping adalah A. Untuk menghitung kuat medan listrik dalam ruangan di antara dua keping ini dirumuskan E sama dengan tau per E0, di mana tau adalah Q per A, sehingga bisa ditulis E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Dalam kapasitor dua keping sejajar, nilai tegangan atau beda potensial sama dengan E dikali D. Nah, Q sama dengan, Q per epsilon 0 dikali A dikali D, sehingga V sama dengan QD per epsilon 0 dikali A. Setelah kita dapatkan nilai tegangannya, nah, rumus kapasitas kapasitor ini dirumuskan dengan persamaan C sama dengan Q dibagi V. Nah, nilai V persamaannya kita input seperti yang tadi, Q-nya bisa kita coret, sehingga nilai C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Ini merupakan persamaan untuk kapasitas kapasitor di mana kepingnya diisi oleh udara. Namun, jika diisi oleh bahan lain selain udara, maka ditambahkan dengan epsilon R di pembilang, sehingga C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D, di mana epsilon 0 adalah permitivitas udara, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan epsilon R adalah permitivitas bahan. Anak-anak, untuk rangkaian kapasitor itu bisa disusun secara seri, paralel, maupun campuran. Untuk susunan seri, kapasitor ini muatan listriknya sama di setiap kapasitor. Sementara untuk susunan paralel, muatan listrik total sama dengan muatan listrik pada kapasitor 1 ditambah muatan listrik pada kapasitor 2 ditambah muatan listrik pada kapasitor 3, dan seterusnya apabila kapasitornya lebih dari 3. Untuk beda potensial, untuk susunan seri, tegangan total atau tegangan seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, di mana V1 adalah tegangan pada kapasitor 1, dan seterusnya. Untuk susunan paralel, nilai tegangan atau beda potensial itu sama di setiap kapasitor. Sementara untuk kapasitansi atau kapasitas kapasitor dilambangkan C dengan satuan farad. Untuk susunan seri mencari C atau kapasitas kapasitor total, atau kita sebut kapasitansi ekivalen, nilainya adalah 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Sementara untuk susunan paralel, nilai C paralel atau C ekivalen sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal di mana sebuah kapasitor 200 mF yang mula-mula tidak bermuatan dialiri arus sebesar 10 mA selama 10 detik. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah, di sini diketahui C adalah 200 mF. Kita ubah ke satuan farad, yaitu 200 kali 10 pangkat min 3 atau 2 kali 10 pangkat min 1 farad. I 10 mA sama dengan 10 pangkat min 2 ampere. Ditanyakan tegangan. Untuk mencari tegangan, kita gunakan rumus C sama dengan Q per V. Nah, untuk itu kita butuh nilai Q. Kita cari nilai Q dengan rumus I kali T, sehingga didapat 10 pangkat min 1 kolom. Lalu kita input nilainya pada rumus C sama dengan Q per V, atau V sama dengan Q per C. Nah, di mana Q-nya 10 pangkat min 1, C-nya 2 kali 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 volt. Nilai ini belum
terdapat pada pilihan A sampai E, sehingga kita sesuaikan satuannya menjadi milivolt atau dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 500 milivolt. Untuk soal kedua, kapasitor C1 sama dengan 1 mikrofarad, C2 sama dengan 2 mikrofarad, C3 sama dengan 3 mikrofarad dihubungkan paralel dan diberi tegangan V volt ya. Berikut pernyataan-pernyataan yang terkait. 1. Pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan yang sama. 2. Kapasitor C3 menyimpan energi listrik paling banyak. 3. Kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. 4. Kapasitor ketiganya mempunyai harga kapasitansi ekivalen 6 mikrofarad. Untuk membuktikannya, kita cek bersama-sama. Gambarnya kurang lebih seperti ini, anak-anak disusun secara paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan di semua kapasitor nilainya sama, berarti poin 1 benar ya. Untuk energi, rumus energi W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Di sini untuk W1 atau energi yang disimpan pada kapasitor 1 sama dengan setengah C1 dikali V kuadrat, sehingga hasilnya adalah setengah V kuadrat. Untuk W2 hasilnya adalah V kuadrat, W3 hasilnya adalah 1,5 V kuadrat, sehingga yang paling besar adalah kapasitor ketiga dalam menyimpan energi, sehingga poin 2 benar. Untuk C1 mempunyai muatan paling kecil, kita cek muatannya, rumusnya adalah C sama dengan Q dibagi V, sehingga mencari Q sama dengan C kali V. Kita kalikan C1 dengan V1, yaitu 1 kali V, 1 V. Q2, C2 dikali V2, 2 V. Untuk Q3, C3 dikali V3, 3 V ya, sehingga yang paling kecil adalah muatan pada C1 ya. Poin 3 ini benar. Lalu kita cek yang poin keempat, C1, C3, C2 itu memiliki C ekivalen 6 mikrofarad. Untuk rangkaian paralel mencari C ekivalen itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 ya, 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6 mikrofarad. Poin 4 juga benar. Jadi semua pernyataan benar. Nah, begini anak-anak, bagaimana? Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.